Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan telah memasuki sungai waktu dan di sana dia berhasil tiba di Pulau Teratai Batu. Tempat itu adalah lokasi peletakan warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Sekaligus tempat di mana Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menempatkan salah satu kehendaknya. Melalui pengaturan yang ditinggalkan oleh kedua Yang Mulia itu, Fang Yuan bahkan berhasil menyingkirkan salah satu ahli peringkat 8 jalur waktu dari pengadilan surgawi. Itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Tentu dalam kondisi normal, Fang Yuan akan kesulitan untuk melakukan itu. Nah, kita akan melanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan, di mana part kali ini menurut Ane sangat jos. Jadi langsung saja kita cari tahu keseruan dari kisah hidup Fang Yuan di part 283. Beberapa saat setelah kematian Huang Xi, Bai Ning membawa sisa-sisa dari mayat Huang Xi ke Fang Yuan. Saat tiba di sana, kehendak jiwa spektral memandangi mayat itu dan menghela nafas. Orang ini adalah karakter yang luar biasa. Dia seorang jenius ketika masih muda, dan dia juga sangat terkenal di 5 wilayah. Sekarang, dia berakhir begitu menyedihkan. Kehendak jiwa spektral memang selalu ada di Pulau Teratai Batu. Namun seperti yang kita tahu, bahwa lokasi dari Pulau Teratai Batu itu ada di Sungai Waktu. Maka aliran informasi setiap saat melewati Pulau Teratai Batu alias melewati Sungai Waktu. Jadi tidak heran kalau kehendak jiwa spektral dapat mengetahui banyak informasi tentang dunia luar. Sesaat kemudian, ruangan di dalam Teratai Batu mulai bergetar. Dan bahkan beberapa bagian sudah mulai berjatuhan. Melihat itu kehendak jiwa spektral menghela nafas lagi dan kemudian berkata, setelah beberapa saat Pulau Teratai Batu ini akan hancur sepenuhnya. Kita tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Pulau Teratai Batu sejatinya adalah tempat di mana Yang Mulia Iblis Teratai Merah menempatkan ketujuh warisannya. Ini juga menjadi alasan kenapa selama ini pengadilan surgawi tidak pernah bisa menemukan warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Bahkan, meski pengadilan surgawi juga menempatkan orang di Sungai Waktu, pengaturan dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah mampu menyembunyikan warisannya dari pengadilan surgawi. Sampai kemudian, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang pertama kali menemukan warisan di Pulau Teratai Batu ini. Dan setelah itu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menggunakan Pulau Teratai Batu sebagai pusat saluran informasi terbesar milik Sekte Bayangan. Lalu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral juga menempatkan salah satu kehendaknya di Pulau Teratai Batu untuk rencana cadangannya. Salah satu bentuknya adalah saat Ying Wuxie menggunakan Spring Autumn Cicanda dan kembali ke masa lalu. Tanpa pengaturan dari kehendak jiwa spektral, Ying Wuxie tidak akan berhasil kembali. Selain itu, karena pengaturan ini juga, sebelum Ying Wuxie terlahir kembali, dia mendapatkan banyak informasi dari kehendak jiwa spektral. Terakhir, pondasi dari Pulau Teratai Batu kini semakin terkikis, karena kehendak jiwa spektral telah menggunakan hampir seluruh kekuatan dari Pulau Teratai Batu untuk membunuh Huang Xi. Saat ini, pondasi dari Pulau Teratai Batu hampir habis, dan tempat itu pun mulai menjadi tidak stabil. Jadi tidak heran kalau saat ini pulau itu mulai bergetar dan beberapa bagian juga sudah mulai runtuh. Tapi Fang Yuan tampak tidak terlalu kecewa. Dia berkata, di mana ada keuntungan, di situ juga ada kerugian. Meskipun kita harus kehilangan pulau ini,
tetapi kita berhasil menyingkirkan Huangzi. Itu juga adalah keuntungan besar. Lagi pula, orang ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dari peringkat 8. Dia sudah seperti ikan di dalam sungai waktu ini. Jika kita melepaskan kesempatan untuk membunuhnya, maka di masa depan kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk membunuhnya. Mendengar itu, semua orang setuju pada pendapat Fang Yuan. Bahkan kehendak jiwa spektral pun punya pendapat yang sama. Aku tahu bahwa pilihan ungu memang tepat. Fang Yuan, harus kuakui bahwa kau telah menjadi kesempatan terakhir bagi Sekte Bayangan. Tugas besar untuk menyelamatkan tubuh utama kami kini menjadi tanggung jawabmu. Meskipun pada akhirnya semua akan bergantung pada keputusanmu. Bahkan jika kau tidak ingin menyelamatkan tubuh utama kami pun, kami tidak bisa menyalahkanmu. Mendengar itu, ekspresi Ying Guxie tampak emasam. Dia membuka mulutnya beberapa kali dan hendak bicara. Namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Fang Yuan sendiri lalu berkata, "Yakinlah, pengadilan surgawi adalah musuh besar, dan kita adalah sekutu. Jadi, aku pasti akan membantu kalian kalau aku bisa." Mendengar itu, kehendak jiwa spektral mengangguk. "Aku percaya padamu. Saat ini, kau adalah pemimpin Sekte Bayangan, dan ungu juga telah menunjukmu. Tentu saja keputusannya adalah bentuk persetujuan dari tubuh utama kami. Kami akan menghormati keputusan itu. Dan sekarang, aku akan memberikan semua warisan sejati dari tubuh utamaku, serta beberapa warisan lain yang ada padaku." Fang Yuan mengangguk. Dia mengeluarkan kehendaknya sendiri yang berbentuk seperti bola cahaya. Bola cahaya itu perlahan menyatu dengan kehendak jiwa spektral. Lalu pertukaran informasi berlangsung dengan sangat cepat. Setelah selesai, kehendak Fang Yuan kembali ke dalam dirinya, dan lautan informasi kini memenuhi benaknya. Itu adalah jumlah informasi yang tak terpikirkan. Bahkan harddisk terbesar tampaknya juga tidak akan mampu menyimpan semua data itu. Untungnya, Fang Yuan adalah seorang Grandmaster dari jalur kebijaksanaan. Jadi dia dapat menstabilkan pikirannya dengan sangat cepat. Sekilas Fang Yuan juga bisa menemukan warisan sejati dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Kemudian juga berbagai metode yang dulu digunakan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, hingga kemudian dia mampu memanjat puncak dunia bela diri. Seluruh pencapaian Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dari jalur jiwa kini telah menjadi milik Fang Yuan. Selain itu juga, Fang Yuan mendapatkan warisan dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Salah satu warisan yang paling penting adalah resep penyempurnaan Spring Autumn Cicanda, mulai dari peringkat 6 sampai dengan peringkat 9. Semuanya lengkap ada di sana. Di sini, Fang Yuan akhirnya dapat memverifikasi rumor yang mengatakan bahwa Gu Vital milik Yang Mulia Iblis Teratai Merah memang adalah Spring Autumn Cicanda. Dan Fang Yuan juga semakin menyadari betapa pentingnya Spring Autumn Cicanda bagi Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Hari ini, Fang Yuan benar-benar mendapatkan panen besar. Dan yang lebih mind-blowing adalah Fang Yuan mendapatkan semua warisan itu dari mantan musuh terbesarnya. Jika Fang Yuan dapat mengaplikasikan seluruh metode yang ia dapatkan, kekuatannya pasti akan melonjak gila-gilaan. Namun sayang, untuk menerapkan semua warisan itu tentu tidak mudah, terutama warisan milik Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Di masa lalu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral melakukan pembantaian besar-besaran hanya untuk mengkultivasikan jalur jiwa yang ia miliki. Jika Fang Yuan tidak melakukan cara yang sama, maka dia tidak akan bisa menggunakan warisan dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral secara maksimal. Namun,
Di situasinya sekarang, sangat sulit untuk melakukan pembantaian. Dia masih dikejar-kejar oleh pengadilan surgawi, dan dia belum bisa mempertahankan dirinya sepenuhnya. Maka saat ini, Fang Yuan harus memikirkan solusi untuk masalah ini di masa depan. Kehendak jiwa spektral bicara lagi. Fang Yuan, kamu sekarang mewarisi sekte bayangan. Meski kamu memiliki banyak warisan sejati, tapi kamu masih kekurangan 3 hal. Waktu, energi, dan sumber daya. Kalau kamu tidak bisa memiliki ketiganya, maka perkembanganmu akan terhambat. Dan di saat ini, dari ketiganya, kamu sangat kekurangan waktu. Akan kukatakan padamu, tubuh utama kami pernah berhasil menentang surga dan bersembunyi dari pengadilan surgawi pada kehidupan pertamamu. Saat itu, kami berhasil menunda era besar hampir selama 500 tahun. Tetapi sekarang, rencana kami telah digagalkan, dan rencana pengadilan surgawi berjalan seperti sedia kala. Kamu hanya punya waktu selama 10 tahun. Setelah itu, era besar akan sepenuhnya turun dan 5 wilayah akan bergabung. Jika hal itu sampai terjadi, maka perang besar akan pecah dan kamu juga pasti sudah pernah melihatnya. Dengan situasi saat ini, hanya benua tengah yang bisa mendominasi. Mereka memiliki yayasan yang sangat dalam, dan meski ada banyak kekuatan, tapi kepemimpinan mereka ada di tangan pengadilan surgawi. Jika dibandingkan dengan keempat wilayah lainnya, mereka itu tidak terkalahkan. Dan yang lebih menakutkan, pengadilan surgawi memiliki kendali atas Gunasib peringkat 9. Karena Gunasib juga, yang mulia iblis teratai merah pada akhirnya mati. Selain itu, mereka juga mampu menahan 2 yang mulia iblis di masa lalu menggunakan Gunasib. Aku berhasil menemukan kelemahan Gunasib, yaitu menggunakan iblis dunia lain. Kamu adalah kelemahan mereka, karena kamu kini adalah iblis dunia lain yang lengkap. Kamu adalah pewaris yang paling diinginkan oleh yang mulia iblis teratai merah. Hanya kamu yang bisa menghancurkan Gunasib, tapi waktumu hanya 10 tahun. Jika kamu tidak berhasil menghancurkan Gunasib dalam 10 tahun, pengadilan surgawi akan menjadi tak terkalahkan. Lalu pada akhirnya, kamu tidak akan punya harapan. Ingat ini, kamu tidak punya banyak waktu. Di saat yang sama, getaran pada pulau teratai batu menjadi semakin kencang. Kehendak jiwa spektral pun kini tampak memudar. Fang Yuan dengan cepat mengeluarkan gunyali. Dia ingin memperkuat kehendak jiwa spektral. Namun, dengan segera kehendak jiwa spektral menghentikan Fang Yuan. Dia berkata, "Biarkan aku menghilang. Aku hanya kehendak dari tubuh utamaku. Saat ini, tubuh utamaku juga ada di tangan musuh. Kalaupun aku tetap ada di dunia ini, aku juga akan segera ditemukan oleh pengadilan surgawi, cepat atau lambat. Karena itu, aku akan menyelesaikan tugasku hari ini. Aku akan memberikan hadiah terakhirku pada kalian." Fang Yuan pun mengangguk. "Kalau begitu lakukan apa yang kau mau." Dan setelah itu, kehendak jiwa spektral meminta Fang Yuan untuk mengeluarkan formasi Gu pembersih diri. Kehendak jiwa spektral mengaktifkan formasi itu dan meminta semua orang untuk masuk ke dalam formasi itu. Dengan seluruh energi yang tersisa di dalam pulau teratai batu, formasi kini memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan formasi pembersih jiwa menghapus semua tanda dao yang ditinggalkan oleh peri Ziwei. Lalu, di saat yang sama, kini Feng Jiuge dan 2 orang lainnya mendapatkan kabar dari peri Ziwei. Membaca kabar itu, ketiganya terkejut karena di situ dikatakan bahwa Huangzi telah mati. Padahal Fang Yuan telah kehilangan Raja Wali.
Namun kali ini dia berhasil mengendalikan monyet tahun abadi. Anak itu benar-benar di luar akal sehat, pikir Feng Jiuge. Ketiganya kini tampak masam. Padahal saat ini mereka telah memasuki anak sungai waktu yang sebelumnya dilewati Fang Yuan. Jadi sebenarnya mereka sebelumnya menunggu di luar kabut alam mimpi untuk waktu yang lama, sampai kemudian kabut alam mimpi itu berpindah. Karena memang kabut alam mimpi itu berpindah-pindah begitu. Sama seperti yang ada di formasi super alam mimpi dulu. Sehingga mereka lalu bisa menghancurkan formasi yang Fang Yuan pasang. Dan setelah itu mereka bisa pergi ke anak sungai waktu yang ada di bawah tanah. Rencana awal mereka sebenarnya adalah mengejar Fang Yuan ke sungai waktu. Tapi setelah mengetahui kalau Huang Xi tiada, mereka pun tampak ragu dengan apa yang harus mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka bertiga bukanlah ahli dari jalur waktu, di mana kalau mereka memasuki sungai waktu, kekuatan mereka akan sangat ditekan. Kalau masih ada Huang Xi, mereka mungkin masih percaya diri. Tetapi sekarang, Huang Xi yang adalah seorang ahli jalur waktu, ternyata justru mati di tangan Fang Yuan. Jelas ini adalah keadaan yang memberikan serangan mental pada mereka bertiga. Di saat mereka bertiga bingung, Peri Ziwei lalu mengirimi mereka pesan. Tunggulah mereka di sana. Sergap mereka begitu mereka keluar dari sungai waktu. Huang Xi telah berkorban, tetapi pengorbanannya tidaklah sia-sia. Karena kita mendapatkan banyak informasi berharga tentang Fang Yuan. Dengan kondisi mereka sekarang, mereka tidak akan bisa bertahan lama di dalam sungai waktu. Maka, kita akan menangkap mereka begitu mereka keluar. Mendengar itu, Feng Jiuge dan dua orang lainnya tidak melanjutkan perjalanan mereka, melainkan memilih untuk menunggu di sana. Namun, 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, tak terasa 6 hari pun berlalu. Tapi tidak ada tanda-tanda dari Fang Yuan serta yang lain. 10 hari berlalu dan setengah bulan pun berlalu, mereka masih belum terlihat. Feng Jiuge dan dua orang lainnya dengan sabar menunggu di anak sungai waktu yang ada di sana. Tapi Peri Ziwei kini mulai merasa heran. Karena sebenarnya, tidak lama setelah kematian Huang Xi, dia tidak lagi bisa mendeteksi keberadaan Fang Yuan serta yang lain. Namun meski begitu, mengapa Fang Yuan dan yang lain saat ini masih belum muncul? Bukankah mereka tidak bisa bertahan lama di dalam sungai waktu? Peri Ziwei mulai merasakan ada sesuatu yang salah di sini. Semakin lama, Peri Ziwei menjadi semakin gelisah. Dalam skenario terburuk, Fang Yuan mungkin telah melarikan diri melalui anak sungai waktu. Tetapi bagaimana mungkin? Feng Jiuge dan yang lain bersiaga 24/7 tanpa istirahat. Apakah Fang Yuan mendapatkan metode khusus hingga mereka dapat melewati Feng Jiuge dan yang lain tanpa ketahuan? Peri Ziwei kini mulai melakukan analisis. Tapi rasanya dugaan ini juga masih belum tepat, karena Peri Ziwei bisa merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Peri Ziwei adalah seorang Grandmaster hebat dari jalur kebijaksanaan. Jadi meskipun hanya feeling, itu bisa menjadi indikasi dari deduksi yang sedang ia lakukan. Tunggu, mungkinkah Fang Yuan menggunakan anak sungai waktu yang lain? Tetapi jalan keluar mana yang dia pilih? Sejauh yang Peri Ziwei tahu, di gurun barat masih ada 3 anak sungai waktu yang tersisa. Namun ketiganya ada di bawah pengawasan 3 klan besar dari gurun barat. Jika Fang Yuan melewati salah satu dari ketiga anak sungai waktu itu, seharusnya sudah ada keributan besar di gurun barat. Namun, anehnya sampai saat ini,
semua masih tenang-tenang saja. Percy Wei terus memutar otak. Sementara itu, di sisi yang lain, saat ini, tepatnya di wilayah klan Tang, salah satu kekuatan super di Gurun Barat, Fang Yuan dan yang lainnya ternyata sedang bersembunyi di anak sungai waktu yang dijaga oleh klan Tang. Mereka sudah ada di sana sekitar 10 hari, dan uniknya, Fang Yuan tidak membuat kekacauan apapun. Bahkan kini, ada 2 immortal yang berjaga di pintu masuk menuju anak sungai waktu. Mereka berdua adalah para immortal dari klan Tang sendiri. Yang satu bernama Tang Fangmin dan yang lain bernama Tang Lange. Namun, mereka berdua itu bukanlah anggota dari Sekte Bayangan. Mereka berdua memang benar-benar anggota dari klan Tang sendiri. Tapi bagaimana bisa Fang Yuan memiliki koneksi dengan mereka? Bagaimana bisa Fang Yuan meyakinkan mereka? Saat ini Fang Yuan melangkah keluar dari gua. Dan segera kedua immortal itu menyambut Fang Yuan dan memberi hormat. Melihat keduanya, Fang Yuan tertawa. Saya telah menyusahkan tuan-tuan sekalian. Sekarang, saya ingin mengembalikan gu abadi yang telah saya pinjam sebelumnya. Fang Yuan lalu melambaikan tangannya dan mengirimkan beberapa gu immortal ke arah kedua immortal itu. Ya, pasti masih bingung bagaimana bisa Fang Yuan punya koneksi dengan mereka. Sesungguhnya ada banyak pertemuan kebetulan yang terjadi di sana. Kita mulai dari yang pertama dulu. Saat Fang Yuan masih memulai bisnis Gunyali, Fang Yuan itu punya pelanggan tetap yang berasal dari klan Tang. Kenapa? Karena rupanya salah satu anggota dari klan Tang telah terjebak di dalam alam mimpi. Jadi mereka membutuhkan Gunyali untuk mensupport kehidupan ahli itu. Bahkan ketika itu, klan Tang juga mengajukan penawaran langsung pada Fang Yuan untuk memberikan harga khusus supaya mereka mendapatkan pasokan yang stabil. Pada saat itu, memang Fang Yuan tidak langsung menanggapinya. Itu adalah pertemuan pertama Fang Yuan yang berhubungan dengan klan Tang. Lalu kemudian, yang kedua, Fang Yuan juga mendapatkan ingatan dari kehendak jiwa spektral, yang mana di dalam kehidupan pertama Fang Yuan, Sekte Bayangan rupanya juga menggunakan klan Tang untuk mengendalikan situasi dan berurusan dengan pengadilan surgawi. Bahkan, klan Tang yang adalah klan terlemah di antara semua klan super di Gurun Barat, mereka kemudian mampu berkembang selama era besar tiba. Kenapa bisa begitu? Rupanya karena perkembangan mereka pada jalur mimpi yang jauh lebih tinggi daripada klan super lainnya. Hal ini bisa terjadi ternyata juga karena pengaturan Sekte Bayangan yang memberi mereka banyak pemahaman tentang dunia mimpi. Nah, karena dua hubungan inilah, Fang Yuan lalu memutuskan untuk menghubungi klan Tang sebelum keluar dari sungai waktu. Dia mengajukan penawaran. Dan penawaran itu meliputi transaksi Gunyali serta hasil penelitian Sekte Bayangan dalam jalur mimpi. Tentu ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Jadi para tetua tertinggi dari klan Tang pun setuju untuk bekerja sama dengan Fang Yuan. Dan karena kesepakatan ini juga, Fang Yuan akhirnya bisa bersembunyi di anak sungai waktu selama 10 hari dan tanpa menyebabkan keributan apapun. Itulah yang Fang Yuan lakukan. Sekarang semua telah selesai, dan singkat cerita, Fang Yuan kini berniat untuk meninggalkan tempat itu. Dia diantar oleh 2 orang immortal dari klan Tang. Mereka pergi meninggalkan wilayah klan Tang. Dan di sana Fang Yuan lalu berkata, "Kita sudah berada di luar wilayah klan Tang. Ini adalah perpisahan. Mari bertemu lagi di lain waktu."
Mendengar Fang Yuan mengatakan itu, Tang Fangmin lalu berkata, "Tuan, sebelum kita berpisah, saya bertanya-tanya, bagaimana kiranya kita akan berkolaborasi?" Fang Yuan pun tersenyum. "Aku tertarik dengan alam mimpi surga pencuri yang ada di wilayah kalian. Di masa depan, aku akan datang dan memasuki alam mimpi itu. Sebagai gantinya, aku akan memberikan hasil penelitian dari alam mimpi yang telah kami dapatkan. Sekarang, kami harus pergi, karena pengadilan surgawi sedang mengincar kami. Kalau kami terus ada di sini, maka klan Tang akan benar-benar mendapatkan masalah. Kalian tidak perlu khawatir. Lagi pula, kita juga sudah membentuk perjanjian aliansi. Kita bisa membicarakan masalah ini di masa depan." Tang Fangmin dan Tang Lange saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa bertanya lebih lanjut lagi karena takut menyinggung Fang Yuan. Lagi pula, semua ini juga berhubungan dengan perintah dari tetua tertinggi mereka. Jadi sebenarnya saat ini mereka hanya menjalankan tugas. Tidak ada desakan dari para tetua tertinggi. Dan tentu untuk hubungan lebih lanjut, mereka akan membicarakannya di masa depan. Sekarang, Tang Fangmin lalu membungkukkan badan dan berkata, "Kalau begitu, saya berharap perjalanan tuan-tuan aman hingga tujuan. Mari berjumpa lagi di masa depan." Tang Lange juga melakukan tindakan yang serupa. Dan setelah itu, Fang Yuan serta yang lain pergi meninggalkan tempat itu. Kita akan mengikuti Fang Yuan dari belakang. Dia kini tampak memikirkan banyak hal. Fang Yuan bergumam dalam hati. Di kehidupan pertamaku, meski rencana besar sekte bayangan berhasil dan yang mulia iblis jiwa spektral berhasil dihidupkan, tapi sepertinya yang mulia iblis jiwa spektral belum sampai menerobos ke peringkat 9. Ini membuktikan bahwa kekuatan pengadilan surgawi sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan yang mulia iblis jiwa spektral pun tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, di kehidupan ini, rencana sekte bayangan hancur karena aku. Bahkan tubuh utama jiwa spektral juga tertangkap. Situasi ini berkali-kali lebih buruk daripada di kehidupan pertamaku. Sekarang, mungkin aku harus mengikuti strategi yang mulia iblis jiwa spektral. Aku harus bersembunyi sambil mendukung beberapa kekuatan seperti klan Tang untuk membuat repot pengadilan surgawi. Ini seharusnya cukup untuk memberiku waktu. Tapi setelah itu, apa yang harus kulakukan? Apa yang akan kulakukan pada Gunasip? Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Di kehidupan pertamaku, kehendak surga memilihku sebagai alat. Tetapi ketika aku mendapatkan Gujanin abadi, dia kini menjadi musuhku. Sekarang, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Berjalan di atas kedua kakiku untuk menentang surga. Menarik. Ini sungguh menarik. Dan aku sungguh-sungguh akan menjadi kultivator sejati. Perlahan Fang Yuan pun tampak tersenyum. Sementara itu kita akan berpindah lagi ke benua tengah. Peri Ziwei kini tampak sedang menginterogasi jiwa dari yang mulia iblis jiwa spektral. Peri Ziwei telah menggunakan banyak cara, namun yang mulia iblis jiwa spektral enggan untuk buka mulut. Satu-satunya jalan yang bisa mereka lakukan adalah dengan menggunakan pencarian jiwa. Tetapi, yang mulia iblis jiwa spektral itu memiliki jalur jiwa. Jadi, pondasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang berasal dari pengadilan surgawi. Pada akhirnya, pencarian jiwa dapat dilakukan tetapi sangat lambat dan tidak efisien. Memikirkan hal ini, Peri Ziwei tampak masam. Dia telah berupaya untuk membujuk jiwa dari yang mulia iblis jiwa spektral. Namun sampai detik ini tidak ada kemajuan sama sekali. Pada akhirnya,
Perisiwe pun kesal dan meninggalkan tempat itu. Setelah dia keluar, Perisiwe menatap langit. Perlahan dia tersenyum dan berkata, "Sudah waktunya bagi dunia untuk mengetahui kekuatan dari pengadilan surgawi." Setelah itu, berita tentang penangkapan jiwa yang mulia iblis jiwa spektral oleh pengadilan surgawi telah tersebar ke 5 wilayah dengan sangat cepat. Berita ini menjadi badai besar bagi semua klan yang ada di dunia. Di dataran utara, tepatnya di surga panjang umur, tetua penghancur selatan kini terbaring di atas ranjang. Wajahnya tampak begitu tua dan kehilangan vitalitasnya. Siapa sangka jiwa spektral akan berakhir di tangan pengadilan surgawi, kata tetua penghancur selatan sambil menghela nafas. Yao Huang pun tampak tidak percaya, tetapi itulah faktanya. Sudahlah Tuan, saat ini Anda harus fokus pada pemulihan Anda sendiri, kata Yao Huang dengan prihatin. Tetua penghancur selatan berkata, "Waktu telah berubah. Aku bisa merasakan gelombang besar yang akan segera tiba. Era pada zaman ini mungkin akan melampaui era-era di masa lalu. Bahkan, surga panjang umur pun akan ditelan oleh gelombang besar ini. Kita harus bersiap. Pengadilan surgawi adalah musuh terbesar kita." Yao Huang lalu menjawab, "Tentu, Junior akan mengingat perkataan Anda." Tetua penghancur selatan sekali lagi bicara, "Yao Huang, setelah aku tiada, kamu harus mengambil posisiku. Dan ingat baik semua yang pernah kukatakan padamu." "Baik, tetua," kata Yao Huang dengan penuh kesedihan. Sementara itu di perbatasan selatan, Wu Yong kini tengah sibuk mengembalikan kondisi dari klan Wu yang kacau balau karena diacak-acak oleh Fang Yuan. Tentu ada keributan juga yang terjadi setelah pengumuman yang diberikan oleh Perisiwe. Sementara itu, di gurun barat, di markas klan Tang, para tetua tertinggi juga tengah berdiskusi. "Kekuatan pengadilan surgawi memang benar-benar menakutkan," kata salah seorang tetua. Segera suasana di ruangan itu tampak suram. Dan kemudian seorang tetua lagi berkata, "Tetua, bagaimana jika pengadilan surgawi datang dan meminta pertanggungjawaban kita atas kerjasama kita dengan sekte bayangan?" Tetua tertinggi kedua lalu menjawab, "Selama mereka tidak mengetahui masalah ini, maka mereka tidak akan mengejar kita. Kalaupun memang mereka sampai berani menyinggung kita, maka yang bisa kita lakukan adalah bekerja sama dengan klan super lain untuk menentang pengadilan surgawi. Tapi kita tidak boleh bertindak gegabah, atau situasinya akan menjadi semakin rumit." Tetua yang lain pun berkata, "Selain itu, kita hanya perlu mengorbankan Tang Fangmin dan Tang Lanke kalau memang kita ketahuan. Jika situasi menjadi tidak terkontrol, mereka bisa menjadi kambing hitam. Kita bisa mengatakan kalau mereka adalah pengkhianat yang telah bekerja sama dengan sekte bayangan." Mendengar itu, lalu tetua tertinggi pertama pun berkata, "Ini memang adalah taruhan yang besar bagi klan Tang. Kita harus mengambil resiko besar kalau memang kita ingin mendapatkan hasil yang besar juga. Ini adalah sesuatu yang memang layak untuk kita lakukan." Mendengar itu, tetua yang lain pun setuju, dan segera suasana ruangan itu menjadi lebih kondusif. Lalu kita akan berpindah lagi ke dataran utara, tepatnya di tanah Langya. Kini Langya tampak sangat gembira. Dia berkata, "Tetua Fang Yuan, akhirnya kau kembali," kata Langya yang langsung menyambut Fang Yuan dengan tangan terbuka. Fang Yuan pun tersenyum.
Aku sungguh merasa seperti kembali ke rumah sendiri. Di sini aku merasa jauh lebih nyaman. Lalu mereka berdua pun berpelukan dan sikap mereka benar-benar hangat. Rupanya, setelah tanda Dao yang ditinggalkan Pri Ziwei itu dihilangkan, Fang Yuan pergi ke dataran utara, tepatnya kembali ke Tanah Langya untuk bersembunyi. Lagi pula Tanah Langya juga punya metode untuk menyembunyikan diri dari kehendak surga ataupun dari pengadilan surgawi. Maka tempat ini menjadi tempat yang aman bagi Fang Yuan. Kenapa sebelumnya Fang Yuan tidak pergi ke dataran utara? Karena sebelumnya Fang Yuan masih memiliki tanda Dao yang ditinggalkan oleh Pri Ziwei. Kalau dia datang kemari, maka itu hanya akan menjadi bahaya. Alasannya seperti itu. Kemudian Langya berkata, "Tetua Fang Yuan, namamu benar-benar sudah mengguncang seluruh dunia. Kamu punya prestasi yang luar biasa." Dari sudut pandang Langya, kekuatan Fang Yuan saat ini adalah aset bagi Sekte Langya. Apalagi kekuatan Fang Yuan itu sekarang dikatakan setara dengan ahli peringkat 8. Lalu yang lebih membuat Langya bahagia lagi adalah reputasi Fang Yuan yang buruk di mata manusia. Bagi Langya, semakin banyak orang yang memburu Fang Yuan, maka itu semakin baik. Karena dengan begitu, maka kesempatan untuk mengajak Fang Yuan menjadi manusia berbulu juga akan semakin besar. Lalu, jika Fang Yuan bergabung, maka Langya bisa memenuhi obsesinya untuk menjadikan manusia berbulu sebagai penguasa dunia. Langya benar-benar sudah memikirkan semua itu. Lantas sekarang, sambil berjalan, Langya bertanya, "Tetua Fang Yuan, sekarang apa rencanamu?" Fang Yuan bicara terus terang tanpa ada keraguan. "Situasi di luar saat ini cukup berbahaya. Karena itu aku bermaksud untuk beristirahat dan mengatur kembali pondasiku untuk beberapa waktu. Terlebih sekarang, aku telah mendapatkan warisan sejati dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, dan aku juga telah menjadi pemimpin baru Sekte Bayangan. Selama aku memiliki waktu yang cukup, aku dapat meningkatkan kultivasiku dan terus berkembang. Aku sungguh bersyukur bahwa tetua tertinggi pertama mendukungku. Karena dengan begitu, aku bisa berkultivasi dengan tenang di dalam tanah ini." Mendengar itu, Langya pun tertawa. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Saat ini, perkembangan Sekte Langya juga telah maju sangat pesat. Setelah Langya mengubah basis tanah terberkati Langya menjadi Sekte Langya, itu membuat banyak manusia berbulu yang kemudian bangkit menjadi immortal. Mereka adalah para elit manusia berbulu yang ada di bawah bimbingan Langya secara langsung. Dan setelah itu, Fang Yuan serta Langya berdiskusi untuk beberapa saat, sampai akhirnya Fang Yuan meminta untuk undur diri. Ini tujuan Fang Yuan berikutnya adalah pergi ke tempat rambut ke-6. Rambut ke-6 ada di aula perbaikan, dan setibanya di sana, rambut ke-6 langsung menyambut Fang Yuan. Di sini mereka membicarakan banyak hal. Tetapi apa yang mereka katakan lewat mulut itu hanyalah basa-basi. Pembicaraan sejati mereka adalah pembicaraan melalui telepati. Melalui telepati itu, rambut ke-6 meminta maaf tidak bisa menyambut Fang Yuan secara langsung karena dia tidak ingin memancing kecurigaan. Selain itu, rambut ke-6 juga meminta maaf karena belum bisa menyelesaikan pesanan yang diminta Fang Yuan. Rambut ke-6 pun menceritakan tentang kesulitannya saat ia sedang melakukan pemurnian. Di sana, rambut ke-6 juga mengajukan sebuah permintaan. "Pemimpin sekte, saya telah mencapai tahap penting. Namun, sudah beberapa kali saya gagal dalam penyempurnaan ini. Kali ini saya berhenti. Keberuntungan saya jauh lebih buruk daripada Anda. Jadi saya pikir jauh lebih baik kalau Anda sendiri yang menyelesaikan bagian terakhir ini."
kata rambut keenam dengan hormat. Fang Yuan pun setuju dengan pemikiran rambut keenam. Dan kemudian Fang Yuan meminta rambut keenam untuk menjelaskan detail tentang langkah-langkah penyempurnaan Gu itu. Dan setelah selesai, Fang Yuan pun bersiap untuk melakukan pemurnian. Nah, sekian kisah dari Fang Yuan hari ini. Kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih untuk yang selalu support channel ini. See you again in the next video dan bye.